Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, para sobat healthies di channel Dr. Handono Official. Untuk kali ini kita akan membahas satu penyakit yang pasti pernah sobat alami. Nama penyakit apa? Ya, namanya adalah vertigo. Nah, vertigo adalah suatu perasaan di mana tubuh kita memiliki hubungan posisi dengan lingkungan kita secara tidak normal. Ya, bisa berasa seperti kita sedang diam namun merasa berputar. Bisa kita merasa sedang miring, sedang tegak, tapi terasa justru kita sedang posisi yang bukan sebenarnya. Nah, sebenarnya ini kalau terjadinya di tempat yang aman ya seperti di kasur, di karpet, mungkin tidak mengkhawatirkan. Kita tinggal memejamkan mata, tinggal membaringkan tubuh, tentu akan aman. Namun bagaimana apabila terjadi saat kita sedang mengendarai kendaraan misalnya, atau sedang naik tangga, atau sedang ada di tepi jurang, di tepi kolam, tentu penyakit yang simple, sederhana, bisa menjadi fatal akibatnya. Ya, sebenarnya vertigo itu ada dua golongan besar. Nah, yang pertama adalah disebut vertigo sentral. Vertigo sentral di mana saraf pengatur keseimbangan yang ada di dalam otak, di sentral saraf pusat, itu memiliki gangguan. Ya, misalnya terjadi pada penyakit stroke, penyakit tumor otak, penyakit-penyakit pembuluh darah, kemudian penyakit-penyakit degenerasi, gangguan pada sistem saraf pusat. Nah, cirinya pada vertigo yang terjadi sentral, adanya kerusakan saraf pusat, itu dia berlangsung lebih lama, lebih berat, kemudian memiliki namanya sumbu atau arah yang berubah-ubah. Kadang muternya horizontal, kadang vertikal ya. Vertikal berarti buminya jungkir balik atau berubah-ubah terus. Nah, jadi sangat penting agar kita bisa mendeteksi apabila terjadi kita vertigo yang sentral ini. Nah, kalau yang sobat healthy sering rasakan, sobat healthy yang tentu saya yakin masih berusia muda, masih sehat, fit, gagah, dan ganteng, biasanya terjadi jenis vertigo yang kedua, yaitu vertigo perifer. Perifer artinya apa? Artinya adalah saraf tepi. Ya, dimana pada vertigo yang perifer ini kita memiliki ciri-ciri, yaitu hanya terjadi dalam waktu yang singkat, kemudian terjadinya sumbu atau arah berputarnya itu hanya satu arah, kemudian tidak ada gejala-gejala yang lain seperti menjadi tidak sadar, sakit kepala, kemudian pandangan menjadi kabur, atau yang sering terjadi pada gangguan sentral yaitu adanya
gangguan pada kesadaran. Ya. Pada vertigo yang perifer ini, vertigo pada saraf tepi, sebenarnya saraf tepi pada vertigo itu letaknya ada di dalam telinga. Ya, ada di dalam suatu organ di telinga tengah yang bernama vestibula dan cochlea, yaitu suatu organ yang berbentuk seperti rumah siput. Di situ ada terowongan-terowongannya yang memiliki 3 sumbu. Nah, di dalam sumbu-sumbu rumah siput itu terdapat namanya itu bola-bola kecil. Bola-bola kecil yang akan berputar seiring gerakan kepala kita. Nah, disitulah pada orang yang normal, bila kita habis berputar keliling 7 keliling, saat kita sudah diam kan masih berputar kan? Nah, itulah bola-bola itu masih berputar. Yang menjadi masalah adalah saat kita tidak ngapa-ngapain, kita sedang santai tiduran, duduk, tiba-tiba bola-bola kecil itu berputar sendiri. Nah, disitulah pangkal dari permasalahannya. Nah, maka ciri dari vertigo sentral ini sering disertai gangguan pendengaran, yaitu telinga berdenging, sampai adanya ketulian. Biasanya dimulai dari nada-nada rendah dulu. Kemudian jangan lupa kuncinya adalah adanya onset atau permulaan yang tiba-tiba dan berlangsung masih baru sebentar. Nah, bagaimana cara memeriksa seseorang itu vertigo? Ya. Kita bisa melakukan yang namanya beberapa manuver ya. Ada manuver yang disebut manuver Hall-Pike. Jadi Hall-Pike itu pasien yang sedang duduk, tiba-tiba kita baringkan ke belakang sampai kepalanya menengadah di pinggir tempat tidur. Nah, pada saat itu akan timbul sensasi, akan muncul perasaan rasa berputar. Nah, apabila diulang 1-2 kali, nanti rasa berputar itu akan semakin berkurang. Nah, di sini menandakan bila berkurang dengan manuver Hall-Pike tadi, berarti termasuk vertigo yang perifer. Perifer artinya saraf tepi, artinya tidak begitu berbahaya. Namun sebaliknya, bila vertigonya berlangsung tetap meskipun berkali-kali dilakukan manuver Hall-Pike, itu menunjukkan vertigo yang disebabkan oleh gangguan sentral atau saraf pusat. Ya, kita memang bisa membantu beberapa pemeriksaan ya. Tentu pemeriksaannya berkaitan dengan tes pendengaran. Kita bisa melihat apakah ada gangguan saraf pendengaran dengan menggunakan rangsangan. Kemudian bisa juga menggunakan teknik tadi ya, namanya tes tertentu seperti tes Romberg itu yang disuruh nungging lalu berputar-putar-putar. Nah, itu namanya tes Romberg. Namun tentu kita yang ingin tahu, bagi para sobat semua tentu, bagaimana cara mengatasinya bila sudah terjadi. Yang pertama, kita harus pastikan dulu ini vertigo yang perifer dan ringan ya. Jadi biasanya sekali berputar itu hanya terjadi beberapa menit. Ya. Kita bisa melakukan namanya
manuver Apley. Manuver Apley itu tujuannya mengembalikan lagi bola-bola yang tadi sudah tidak tepat letaknya, yang sudah posisinya salah untuk kembali ke tempatnya. Nanti bisa kita contohkan ya. Manuver Apley adalah pasien duduk tegak dengan kaki lurus. Nah, kemudian didampingi oleh dokter, pasien menengokkan kepalanya 45 derajat ke arah posisi telinga yang terganggu, yang timbul ada rasa berdengung atau rasa gangguan pendengaran tadi. Lalu dengan gerakan yang cepat, pasien segera dijatuhkan ke belakang sampai kepalanya tengadah di tepi tempat tidur. Jadi tetap masih 45 derajat ya. Nah, ditunggu, dibiarkan selama 20 sampai 30 detik. Nah, itu adalah mengembalikan bola-bola ke arah sumbu tertentu. Kemudian secara perlahan-lahan setelah 20 detik dibalikan, tolehkan kepala 90 derajat ke arah yang berlawanan. Masih berbaring ya. Jadi setelah miring 45 derajat, rebahkan ke belakang, tunggu 20 detik, lalu tengok 90 derajat ke yang berlawanan, lalu sampai arah menunduk, segera didudukkan lagi pasien ya. Jadi belok ke kanan, menunduk. Nah, jadi manuver Apley tadi bisa dilakukan berulang-ulang sampai keluhan vertigo tadi membaik. Obat-obatan juga tersedia untuk membantu adanya vertigo tadi ya, seperti ada obat anti mabuk darat, anti mabuk laut, yang sebenarnya merupakan golongan obat antihistamin atau anti alergi. Namun memiliki fungsi lain, yaitu menstabilkan organ keseimbangan tadi. Kemudian ada obat antihistamin yang lebih modern yang menggunakan resep dokter ya, seperti obat beta histin, kemudian golongan cinnarizin dan flunarizin, itu mampu membantu terapi vertigo. Namun jauh lebih bermanfaat adanya melakukan manuver-manuver tadi. Adanya radang pada saraf telinga, adanya trauma pada kepala dan otak misalnya. Nah, ini kita harus memberikan obat yang lebih kuat ya, yaitu termasuk golongan untuk meredakan rangsangan saraf, sejenis obat penenang, kemudian obat peredam saraf, agar sensasi-sensasi pusing berputar yang ada pada pasien bisa mereda ya. Namun dengan cara tersebut ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa dengan meredakan dan mengurangi gejalanya, maka keluhan vertigo tadi akan lebih lama berlangsungnya dan lebih lambat sembuhnya. Kemudian penyebab yang lain bisa juga dari tulang belakang bagian leher. Ya, karena adanya ketegangan, misalnya sedang menghadapi masalah, banyak tersita emosi menyebabkan ketegangan dan kekakuan otot leher. Hal tersebut bisa menyebabkan disfungsi pada saraf-saraf reseptor di leher, sehingga akan timbul perasaan seperti vertigo.
Ya, hal ini tentu untuk mengatasi adalah dengan memberikan pelemasan otot pada leher, kemudian memberikan latihan olahraga otot leher, kemudian perlu sering-sering lakukan gerakan ekstensi pada leher. Ya, sahabat Healthies, gimana? Kita membahas vertigo, jangan kita malah jadi vertigo karena terlalu pusing. Oke. Kemudian pada beberapa penyakit lain seperti migrain, itu juga bisa timbul vertigo. Kemudian adanya epilepsi juga bisa menimbulkan vertigo. Cuma yang penting kita jangan panik, cepat melakukan manuver apply. Nanti ada diagramnya di bawah. Diagram manuver apply pada penanganan vertigo. Baiklah, sobat healthy semua, jangan lupa subscribe dan tetap ikuti terus channel Dr. Handono Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.